Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anan Syuhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara tentang cinta, Allah Subhanahu wa taala menjadikan cinta ini sebagai anugerah. Anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada yang namanya manusia. Jadi dalam hati kita Pak ada iman dan juga ada cinta. Makanya hidup akan menjadi indah kalau segala sesuatunya dengan iman dan juga cinta. Punya nggak cinta nih kira-kira? Punya, ada pasti. Bukan pengantin baru aja Pak. Bu, punya cinta Bu? Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita berbicara cinta dan kalau kita mau pengen dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak tuh Pak ya. Kita udah pernah belajar kayaknya dulu deh. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Siapa sih orang yang dicintai Allah? Di antara orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan lewat satu ayatnya tuh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang bertaubat, kepada orang-orang yang mensucikan diri. Kira-kira manusia ada dosanya enggak? Banyak ya. Dan kalau manusia itu berbuat dosa berarti dia harus taubat kalau dia mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa lagi? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sabar enggak Pak? Tergantung Pak Ustaz. Kalau duit lagi banyak mah insya Allah sabar. Ya Pak Amsari. Lagi duit banyak sabar. Ini manusia. Ya. Dan di antara hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga dia adalah seorang hamba yang taat kepada perintah Allah dan juga taat kepada perintah Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Mereka orang-orang yang taat pada perintah Allah lantas kemudian taat pada perintah Rasul, maka dia akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini bapak berangkat ke masjid, ya itu karena rahmat Allah. Kenapa? Karena bapak bisa istiqomah dalam iman, bisa istiqomah dalam ibadah. Banyak gak di luar sana Pak? Hah? Yang gak ada keterpautannya hatinya dengan masjid. Banyak, ya. Salah satu cinta yang kemarin sudah saya sampaikan itu, ketika seorang istri dia mencintai suaminya, cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, cintanya karena Rasulnya, cintanya karena iman, cintanya karena takwa, bukan karena harta, bukan karena jabatan suaminya, juga bukan kemewahan dunia. Dia mencintai suaminya karena Allah, karena Rasulnya. Maka di sana ada pahala ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suami. Ustaz, saya mah cinta-cintaan waktu pengantin baru doang. Kalau dilama hilang cintanya gitu. Cintanya hilang apa? Jangan Pak ya. Istri mencintai suami karena Allah, karena Rasulnya, ada pahala ibadah buat suami. Lantas kemudian ketika istri sayang kepada suami, maka ada pahala berkah yang Allah berikan kepada sang suami. Tuh Pak, sayang, cinta, ada pahala berkah, ada pahala ibadah di dalamnya. Lantas ketika seorang istri setia kepada suaminya, di sana Allah berikan pahala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh 8 pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi suami yang istrinya setia. Bukan berarti istri doang ini sepihak berarti Pak Ustaz. Enggak. Kedua-duanya harus saling mencintai, kedua-duanya harus saling menyayangi, kedua-duanya harus saling setia karena Allah, karena Rasulnya. Ya, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya nih sebagai pembelajaran buat kita semua. Ketika kita katakan cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita katakan mahabbah, cinta kita kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taruhannya iman itu Pak. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa malihi wa nasi ajma'in. Jelas tuh kata baginda Rasul, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kapan? Sampai kalian mencintaiku. Melebihi cinta kalian kepada siapa? Min waladihi wa waladihi, ketimbang cinta kalian kepada orang tua, ketimbang cinta kalian kepada anak-anak kalian, ketimbang cinta kalian wa malihi, kepada harta benda kalian, wan nasi ajma'in, bahkan ketimbang cinta kalian kepada seluruh manusia yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dikupas panjang Pak, ya. Bukti cinta kita kepada Nabi agar Allah juga mencintai kita. Nih, Allah sudah ingatkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat, dan juga malaikat-malaikatnya Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih Pak, kalau kita bahas kitab Muta'assul, itu ada perbincangan, ada komunikasi antara Allah Subhanahu wa taala. Biar kita rajin selawat, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kalau bukan karenamu, aku tidak akan jadikan yang namanya langit, bumi beserta isinya." Apa kata Nabi Muhammad dengan tertunduk dan diam? Ya Allah, kalau karena aku engkau ciptakan langit bumi beserta isinya, lantas aku ini untuk siapa ya Allah? Pernah nggak Pak bertanya seperti itu Pak?
dalam hati, ya Allah, aku ini untuk siapa? Nabi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, karena engkau aku ciptakan langit bumi beserta isinya. Apa kata Nabi? Ya Allah, kalau engkau ciptakan langit bumi beserta isinya karena engkau, karena aku, lantas aku ini untuk siapa ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Antali ya habibi ya Muhammad. Aku ini untukmu ya Rasulullah. Engkau ini untukku. Antali, kamu untukku. Ya habibi, wahai kekasihku, ya Muhammad, wahai Muhammad. Tidak aku ciptakan engkau karena aku cinta kepadamu. Tidak aku ciptakan engkau sebagai kekasihku karena engkau aku cintai. Lantas apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, kalau engkau ciptakan langit bumi beserta isinya karena engkau, karena aku, dan aku diciptakan olehmu sebagai kekasihmu, lantas engkau untuk siapa ya Allah? Subhanallah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Engkau untuk siapa ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana liman yusalli ya ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku ini untuk mereka umatmu ya Muhammad. Aku ini untuk umatmu. Umat yang bagaimana? Umat yang seringkali berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku ini untukmu, untuk umatmu, untuk umatmu yang biasa membasahkan lisannya, membiasakan lidahnya, membasahi lidahnya dengan berselawat kepadamu. Jadi intinya apa? Kita diperintahkan selawat sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi gak sia-sia Pak, daripada ngelamun, ya diam di rumah bengong mikirin utang, ya selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gampang gak kira-kira? Oh enggak Pak, susah. Banyakan kita bengong, ya kebanyakan main jet-jet, betul gak? Buka WA, buka TikTokan, terus buka apa lagi? Ya Allah, ya salah satu di antara cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka berusaha ya untuk kita jaga iman, untuk kita tetap istiqomah dalam ibadah. Ibadah yang bagaimana dulu? Ibadah yang istiqomah dan ibadahnya yang harus diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya seringkali menyampaikan bahwasanya syarat ibadah itu ada dua yang diterima. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua harus ada ilmunya. Nih, saya mau tarik kalimat cinta ini kepada pembahasan kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk ibadah dalam makna artian cinta. Apa kata Allah? Wa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Maka kamu ibadahlah kepada aku, kata Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai kamu mati, sampai kamu cinta, benar-benar cinta kepadaku, sampai kamu benar-benar berada pada satu garis keyakinan. Jadi Bapak ibadah untuk mengingat Allah, cinta karena Allah, cinta karena Nabi, makanya kita ibadah. Dan salah satu ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang mencontoh nabinya. Nih makanya saya tarik ke sini Pak. Ya, ketika kita diperintahkan salawat, lantas kemudian ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka, dan hendaklah kamu beribadah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai yakin. Jadi maknanya apa? Kalau Bapak sekedar ikut-ikutan ibadahnya Allahu Akbar, nggak ada maknanya Pak. Dapat pahala nggak Pak Ustaz? Ya dapat. Tapi kalau bahasa sekarang nih apa? Nggak ngepek, ya kurang serak banget, nggak yakin.
Makanya orang-orang yang berangkat dari rumah ke masjid itu awali dengan sebuah keyakinan, hatta ya'tiyakal yakin. Ya Allah, aku datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid semata-mata karena ibadah kepadamu ya Allah, demi cintaku kepadamu ya Allah, demi cintaku kepada nabiku. Makanya setelah berselawat ada satu kalimat, wa'bud rabbaka, maka hendaklah kamu ibadah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai garis keyakinan, sampai mati Pak. Ya, sampai ajal memisahkan kita. Dengan cara apa? Nah, di sini digambarkan tata cara salatnya Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian aku salat. Pak Ustadz, saya kan nggak pernah lihat Nabi. Pernah nggak lihat Nabi Pak? Pernah nggak? Tapi ada cinta nggak di dalamnya? Ya, cinta Pak harus ada, tanamkan ya. Karena kalau nggak ada cinta maka iman kita nggak sempurna. Karena kalau nggak ada cinta ibadah kita juga nggak akan sempurna, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya atas dasar cinta. Nikmat Pak, kalau Bapak berangkat ke masjid, bismillah biniatin ibadah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, kita maka salat sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Pak Ustadz, saya kan nggak bisa ngelihat Nabi, saya kan nggak bisa ngelihat Allah. Ya memang benar, kita nggak bisa melihat Allah, nggak bisa melihat Nabi, tapi ada cinta yang Allah tumbuhkan lewat hati kita atas dasar iman. Makanya kita mau diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk ibadah. Nih Pak, kalau kita mau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan buat kita semuanya, Allah bicara dengan kalimat yang tegas, laqad mannallahu alaihi, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah memberikan karunia kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang beriman. Saat kapan? Ini pertanyaannya. Ya, Allah memberikan banyak karunia tuh Pak. Memberikan banyak kemuliaan, memberikan banyak nikmat kepada mereka orang-orang yang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah memberikan karunia kepada mereka orang-orang yang beriman. Saat kapan? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Ya. Kapan Allah memberikan karunia itu? Isba'asa bihim, di saat Allah menghadirkan nabinya, di saat Allah menghadirkan rasulnya. Ya, isba'asa bihim rasulan min anfusihim, di saat Allah menghadirkan rasul, seorang rasul di antara kalian. Ya, isba'asa bihim rasulan min anfusihim. Seorang rasul yang bagaimana kalimatnya? Ayat selanjutnya menegaskan yatlu alaihim ayatihi, yaitu seorang nabi yang menyampaikan ayat-ayatnya, menyampaikan Al-Qur'anul Karim. Nih, kita menjadi sempurna karena karunia Allah. Kita menjadi sempurna karena kemuliaan yang Allah berikan dengan Allah menghadirkan seorang nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ayat ini sama Pak, seperti kalimat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah, idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah oleh kalian ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggikan pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail anaknya. Nah, di sana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa tuh. Kalimat doanya sama tuh dengan ayat tadi. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Kalau tadi ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya, Nabi Allah Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah seorang rasul, seorang nabi dari kami, dari golongan kami. Ya, itu yaitu manusia.
Dari golongan kami, dari golongan Nabi, ya. Apa? Wa yu'allimuhumul kitab, yang menyampaikan ayat-ayatmu ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang menyampaikan hadis-hadismu ya Allah. Ya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menghadirkan Nabi menyampaikan Al-Quran, Pak. Dan Nabi menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti cinta kita yang kedua muncul tuh. Kalau kita cinta kepada Nabi, kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka jaga warisan Nabi, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak baginda Rasul diturunkan, itu banyak kemuliaan yang Allah berikan bagi mereka orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa kalian. Jadi kita ini semuanya manusia kotor, Pak. Jahat, bejat moralnya. Pada zaman jahiliyah sebelum dihadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat Allah terakhir dalam penggalan ayat ini dikatakan min qablu, sebelumnya, tapi dhalalin mubin, kamu dalam keadaan tersesat, dalam keadaan kotor jiwa kamu, rusak moral kamu, nggak beres akhlak kamu. Tuh zaman jahiliyah. Nauzubillah min dzalik. Jadi diturunkannya Al-Quran, diturunkan hadis-hadis Nabi karena Allah kepingin kita menjadi mulia. Dan salah satu bentuk kemuliaan kita mau datang ke masjid nih, belajar ilmu. Dan salah satu pembelajaran kita adalah bagaimana supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga nabinya. Lantas bagaimana Pak Ustaz tata cara Nabi sholat? Sallu kama ra'aitumuni sholli. Kita diperintahkan sholatlah kamu supaya seperti sebagaimana engkau melihat Nabi sholat. Ya, kita kan nggak pernah lihat Nabi, tapi udah ada warisannya, Quran dan hadis. Fa idza kuntum ilas shalah, apabila kamu akan mendirikan salat, fagsilu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Sebelum salat diperintahkan wudu sampai dengan sempurna. Ketika kalian salat, maka salatlah kalian sebagaimana kalian melihat Nabi salat. Nggak bisa melihat secara zahir Nabi, tapi Nabi sudah meninggalkan peninggalannya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kiblat dengan seluruh badan yang tidak berpaling. Ya, maknanya apa? Kita wajib untuk menjadikan salat kita dengan menghadap kiblat, ya, menghadap Ka'bah, Baitullah. Kalau pembahasan kemarin, ya, kita baru sampai pada sahnya salat, ya. Kembali kita sebelum kita membahas tentang ilmu tentang salat, bagaimana salat kita seperti salatnya Nabi, maka lihat lagi, perhatikan lagi. Kemarin udah dibahas tentang syarat, ya. Terus kemudian rukun, ya, rukun salat. Rukun salat itu ada 14. Ya, kemarin kita sampai pada yang ke-11, duduk di akhir untuk tasyahud akhir. Ya, duduk di tasyahud akhir. Jadi udah diajarin tuh. Duduk tasyahud akhir ada kalimat doa perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Enggak sampai situ aja. Baca lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, poin pentingnya adalah yang ke-12. Ketika kita berbicara tentang syahnya salat, maka harus ada selawat. Nih, makanya saya ambil keterkaitannya cinta dengan selawat. Jadi dalam salat gak ada selawatnya, gak sah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai pada kesempurnaannya salawat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang dibaca di sini, bukan nabi-nabi yang lain? Karena tadi itu Pak, doanya Nabi Allah Ibrahim karena hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita nih sholat jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Kenapa sih diperintahkan sholawat untuk mendapatkan syarat sahnya sholat? Kenapa sih harus mengucapkan sholawat Ibrahimiyah? Ya karena itu. Jadi ada dasar ilmunya, ada basicnya Pak. Jadi semuanya kena. Ketika syarat sahnya sholat duduk untuk tasyahud akhir di 11, yang ke-12 sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 13 berurutan. Berurutan maknanya dari takbir sampai kemudian salam harus berurutan. Allahu akbar, kemudian rakaat Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Gak mungkin dari Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini sholatnya ngawur kalau gini, nggak berurutan, jadi nggak satu sholat. Insya Allah. Lantas kemudian mengucapkan salam. Nih saya nggak ada kapok-kapoknya dah kalau mengucapin salam, ya karena ini ilmu Pak. Ingat Pak, ketika kita selesai membaca doa dalam tasyahud akhir kita, ya bukan hanya sampai fil alamina innaka hamidum majid, tapi ada kalimat doa terakhirnya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ustaz kalau nggak sampai selesai, imamnya cepat, udah ikutin imam. Assalamualaikum. Ya, bagaimana urutannya? Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat Pak, jangan ngebarengin gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak ada ilmunya. Selesaikan. Jadi ketika mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kemudian nengok, balikin lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru nengok. Ingat Pak, ini ilmu, ya. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Ilmu nih, jangan dibarengin. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Mau kemana salat? Ya, tumakninah Pak yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi, baru gerak nengok. Balikin lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai, baru nengok. Bagaimana ketika kita berjamaah sholat Ustaz? Tunggu imamnya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai imam, nengok ke kiri, baru kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi. Nengok. Balikin lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ilmu nih Pak. Jadi secara urutan untuk mendapatkan satu bentuk kalimat sah dalam salat, ikutin 14 hal ini. Ya. Ya kita ulang lagi, berdiri jika mampu, terus kemudian takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, ruku, i'tidal, sujud di atas 7 anggota sujud. Udah kemarin dibahas tuh Pak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 sebenarnya. Tapi itu nggak dimasuk dalam ini, ya. Terus kemudian bangkit dari sujud, terus duduk di antara dua sujud. Yang paling penting adalah tumakninah, tasyahud akhir, lantas kemudian duduk untuk tasyahud akhir. Baru kemudian selawat kepada Nabi, berurutan mengucapkan salam. Ya, paham sampai di sini. Jadi intinya kalau kita pengen mendapatkan syarat sahnya salat, udah seperti apa yang menjadi gerakan dalam salat, ikutin. Ya, imam Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan ngeduluin imam. Ya. Ini kan kadang-kadang salat kayak adu balap. Ya, udah gape kan salatnya ya. Jadi harus tumakninah, ikutin. Kalau kita kan makmum, ya ikutin imam. Harus ngikuti imam. Lantas kemudian kewajiban salat ya. Jadi kewajiban salat itu merupakan syariat. Artinya apa? Sifatnya itu harus dikerjakan. Wajibnya salat. Kalau kemarin syarat sah, syarat apalagi rukun salat, kemudian syarat sahnya salat, sekarang wajibnya salat. Wajibnya salat yang pertama adalah takbir, ya, selain takbiratul ihram. Ini namanya takbir intiqal. Jadi dari takbir ke takbir. Kalau takbiratul ihram jelas Allahu akbar, Allahu akbar kabira, ya, sampai selesai. Terus, nah di sini yang penting menjadi kewajiban untuk salat.
Allahu Akbar. Ini namanya takbir intiqal. Jadi dari takbir ke takbir. Sami Allahu liman hamidah yang kedua. Ya, wajibnya salat nih, biar tahu semuanya. Kemudian mengucapkan kalimat Rabbana walakal hamd. Cukup, Ustaz? Ya cukup. Kalau mau ditambah silakan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi kalau imamnya sudah Sami Allahu liman hamidah, makmumnya ikut aja Rabbana walakal hamd. Kalau salat sendirian baru Sami Allahu liman hamidah. Jadi kita harus paham, ya. Ini merupakan bacaan salat, bacaan antara gerakan ke gerakan, ya. Terus kemudian Rabbana walakal hamd, itu yang ketiga bacaan seperti ini. Lantas kemudian apa? Ucapan doa ruku, ya. Ucapan doa ruku Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Ya, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Nih. Awas, ini merupakan kewajiban salat. Kemudian doa sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ya, kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam rukuk kita, dalam sujud kita. Makanya salat itu bahasa pengabdian itu ketika kita rukuk, jangan sombong Mas, jadi manusia, ya. Yuk berbaur dengan masyarakat, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mencintai. Insya Allah berkah hidup kita nih Pak. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau Allah sudah mengatakan kalimat ini, bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seluruh dunia ini, andai kata, jika Allah bahasanya, kalau seluruh penduduk dunia ini, penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka kami, kata Allah, akan turunkan keberkahan dari langit. Maka kami akan keluarkan keberkahan dari bumi. Wa in kadzabu, akan tetapi jika kalian ingkar terhadap ayat-ayat kami, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka turun nanti Allah, murkanya Allah turun. Ya, makanya beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu tsunami Allah perlihatkan, ya. Terus apalagi banjir bandang Allah perlihatkan, gunung marah. Kebanyakan orang nggak ada iman, nggak ada takwa, jadi Allah murka. Ini kita di Cibitung enak Pak, tinggal di Cibitung, majelis-majelis ini banyak Pak, ya. Mau sholat berjamaah nyaman nggak kira? Kita nyaman nggak? Berangkat ada yang usik nggak? Ada yang ganggu nggak? Umpamanya PRT, ngapain masjid? Oh nggak ada. Coba lihat di Palestina, boro-boro bisa tenang, orang lagi sholat di lantai, jeda, nuklir, rudal, ya. Kita tuh aman, enak. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Turun tuh berkah dari langit, keluar dari bumi. Bagi siapa? Bagi mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ruku. Yuk sama-sama kita saling cinta. Jangan ada perdebatan, ya. Mau menang mau kalah jelek pokoknya dah. Yang namanya perdebatan. Kita cari solusi jalan keluar yang terbaik untuk umat, ya. Umpamanya DKM, ini masalah ini gimana? Nggak usah diperdebatin. Cari solusi jalan keluarnya. Yuk sama-sama. Yang penting makmur nih masjid. Udah titik selesai. Ya. Ini bukan nasihatnya DKM, bukan ya. Tapi memang itu penting. Buat apa sih berdebat? Nggak ada ujungnya Pak. Yang menang juga kesel, yang kalah juga kesel. Udah pasti. Yang penting kita sejalan, selaras, seimbang atas dasar cinta tadi itu. Lantas kemudian apa lagi setelah ucapan sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, doa permohonan ampunan ketika duduk di antara dua sujud. Ini paling penting Pak. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, sayangi aku, wazburni, tutup aibku ya Allah, warfa'ni, angkat derajat, warzuqni, beri rezeki.
warfa'ni warzuqni wahdini, beri aku hidayah. Wahdini wa'afini wa'afani, ampuni dosa aku ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ini doa mohon ampun paling sempurna dalam sholat. Sempurna lagi kapan Pak Ustaz? Sempurna lagi doa mohon ampun menjelang subuh tuh Pak. Ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah hamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya Pak, kalau bisa alihwan nih 100 kali menjelang subuh, insya Allah berkah, wilayahnya berkah, orang yang membacanya berkah, semuanya kita mendapatkan berkah, turun ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian tasyahud awal. Tasyahud awal, jadi ya memang harus ada. Ya wajib sholatnya itu tasyahud awal. Duduk di antara tasyahud awal. Tadi seperti tadi itu duduk, ya. Sudah selesai dulu. Insya Allah kita bahas nanti sunnah-sunnah daripada ibadah yang namanya sholat. Kalau kita punya ilmu, insya Allah enak ibadah kita terus bisa khusyuk, Pak. Ya, Pak Nono kemarin bagaimana untuk mendatangkan khusyuk? Ya salah satu gitu. Kita tahu ilmunya dulu. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Semuanya kecil, masalah dunia kecil, masalah rumah tangga kecil. Ketika kita melafazkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tenang Pak dalam sholat, nggak usah gegabah, nggak usah buru-buru. Ini kadang-kadang mau ngapain sih buru-buru? Allahu Akbar, sip 2 Ustaz, Allahu Akbar, sip 3 Ustaz, astagfirullahaladzim. Ya, insya Allah dengan setiap malam Jumat kita belajar seperti ini, tambah tuh wacana ilmu kita. Ibadah semakin syahdu, semakin nikmat Pak. Coba nikmatin nanti, bangun tengah malam, habis wudu, salat sunat wudu, terus kemudian lanjut salat sunat hajat, salat sunat taubat, salat sunat tahajud. Ya Allah, nikmat. Kenapa? Karena ada ilmunya. Tartil Pak ya, santai, temanina salat. Ngapain sih buru-buru? Ya kita lihat waktu, kalau lagi jam kerja mah di PT, ya Pak Musari yang masih kerja, ya harus benar-benar. Allahu Akbar, 5 menit kita, cuma 10 menit istirahat, ya Allah. Ya mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini mendatangkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadah kita, terus kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah-hidayahnya. Selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu, arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.